Seorang gadis di Sumatera Barat, Nia Kurniasari, tewas diduga dibunuh saat menjual gorengan di kampungnya, kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Mirisnya, Nia Kurniasari berjualan gorengan demi bisa melanjutkan pendidikan ke universitas usai lulus dari SMA pada bulan Juli 2024 lalu. Nia Kurniasari yang lahir dari keluarga pas-pasan terpaksa harus berjualan gorengan hingga menjadi kuli panggul untuk biaya pendidikan dan biaya hidup. Kasus Nia Kurniasari pun membuat miris masyarakat, lantaran pendidikan tinggi dianggap belum bisa menyentuh orang miskin. Terlebih, program uang kuliah tunggal atau UKT yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2013 nyatanya tidak membantu keluarga miskin untuk membawa putra-putrinya mengenyam pendidikan hingga universitas negeri. Lalu bagaimana sistem program UKT? Uang kuliah tunggal atau UKT adalah biaya kuliah yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa setiap semesternya. Seluruh perguruan tinggi negeri atau PTN di Indonesia sudah menerapkan sistem UKT sejak tahun 2013. Dalam program UKT, pemerintah menerapkan sistem subsidi silang sesuai kondisi ekonomi setiap mahasiswa. Semakin baik latar belakang ekonominya, maka akan semakin besar UKT yang dibayarkan. Jadi mahasiswa dengan kondisi ekonomi yang kuat akan membantu menutupi tagihan biaya kuliah mahasiswa dengan ekonomi yang lemah. Jenis UKT terbagi menjadi dua, yaitu UKT berkeadilan dan UKT penuh. UKT berkeadilan adalah UKT yang ditentukan setelah mahasiswa mengisi formulir. Akan ada beberapa besaran UKT mulai dari Rp500.000 hingga yang paling tinggi mencapai puluhan juta rupiah. UKT penuh bagi mahasiswa yang tidak ingin mengisi formulir penentuan UKT, bisa langsung mengambil UKT penuh dan akan mendapatkan kelompok atau golongan tertinggi. Misal saja di Universitas Gadjah Mada tahun ajaran 2022-2023 terdiri dari 8 golongan UKT. Mulai dari UKT 0 yakni peserta bidik misi, UKT 1 penghasilan di bawah Rp500.000 hingga yang paling mahal UKT 8 dengan penghasilan Rp30 juta. Namun demikian belakangan masyarakat banyak yang mengeluhkan UKT. Pasalnya semakin tahun biaya UKT di universitas negeri semakin mahal. Sebelumnya KPK pernah menjelaskan penyebab UKT perguruan tinggi terus melonjak setiap tahun. KPK mengatakan subsidi yang diberikan pemerintah kini banyak dipakai untuk sekolah milik lembaga atau kedinasan. KPK mengatakan alokasi subsidi yang tidak sepenuhnya mengalir untuk perguruan tinggi negeri membuat biaya UKT terus membengkak. KPK menjelaskan dalam data yang dikantongi KPK, ada anggaran Rp7 triliun atau APBN sebagai subsidi pemerintah untuk perguruan tinggi. Namun jumlah itu berbanding jauh dengan anggaran yang diterima oleh kampus milik kementerian atau lembaga, di mana kampus milik kementerian atau lembaga mendapatkan kucuran dana hingga Rp32 triliun.